الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid lil 'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Kata beliau di sini, faqala aina Ali Ibn Abi Thalib, yaitu hadis mengenai rayah yang akan diberikan kepada salah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintainya. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasulullah menanyakan, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Wa huwa ibnu ammihi wa zawju ibnatihi Fatimah. Yang mana Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya, itu anaknya Abu Thalib, Abdul Manaf, dan juga sekaligus suami anak perempuannya, yaitu Fatimah. Jadi Ali bin Abi Thalib suami daripada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqila, kemudian ketika Rasulullah bertanya, dikatakan kepada Rasulullah, huwa yashtaki 'ainai. Dia, yaitu Ali bin Abi Thalib, merasa kesakitan terhadap kedua matanya. Itu mengadukan rasa sakitnya yang ditimpa oleh beliau, mengenai dua matanya. Fa arsilu ilaihi fa utiya bihi. Akhirnya sebagian para sahabat diutus untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib agar didatangkan. Yuqadu, dalam keadaan dituntun. Karena barakallahu fikum, kedua matanya sakit. Fa basaqa fi 'ainaihi, kemudian Rasulullah meludahi pada kedua matanya. Ai tafila fi 'ainaihi wa da'alahu. Maksudnya Rasulullah adalah apa? Meludahi pada kedua matanya, kemudian juga mendoakan untuknya. Fa bara'a min maradihi. Kemudian sembuhlah dari penyakit tersebut. Ka'allam yakun bihi waj'un. Seakan-akan tidak ada rasa sakit atau seakan-akan tidak ada penyakit sebelumnya. Wa hadhihi minal ayati wad dalaili ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini merupakan tanda-tanda dan juga yang menunjukkan akan jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu Rasulullah haqqan alaihi salatu wassalam. Dan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah alaihi salatu wassalam. Kaunuhu abra'a bi riqihi asy-syarif wa da'awatihi al-mubarakah hadzal marad fi lahzatin. Dari sisi mana? Dari sisi keadaan beliau bisa menyembuhkan dengan sebab air ludahnya yang mulia dan juga doa-doanya yang diberkahi, menyembuhkan dari penyakit tersebut fil lahzah, dalam sekejap. Dalam sekejap, Masya Allah. Adapun kita tidak bisa dan jangan mencontoh, karena memang itu khusus serta mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mungkin kita bacakan apa, kita ruqyah misalkan, barakallahu fikum, kemudian kalau kita ludahkan belum tentu sembuh. Justru orang yang diludahi malah marah mungkin. Barakallahu fikum. Tapi kalau Rasulullah memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beda keadaannya dengan kita. Kita lihat berikutnya. Fahadi min ayatillahi jalla wa ala, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalun ala qudratir Rabb. Hal ini menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu subhanahu yaqulu lisyai' kun fayakun. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk sesuatu kun fayakun, jadi maka jadilah. Fa hadzal bur'u al-fawri min ayatillahi dalati ala qudratihi al-'azimah. Maka ini sebagai bukti, yaitu penyembuhan secara fauri, dalam artinya secara langsung, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, yang sangat agung. Wa hiya aidan minal ayati wad dalail ala sidqi rasulih Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan di dalam perbuatan tersebut, sekali meludahkan langsung sembuh, terkandung juga tanda-tanda dan juga ayat, tanda-tanda dan juga barakallahu fikum, menunjukkan akan jujurnya, benarnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW mengenai perbuatan tersebut. Maksudnya ketika Rasulullah meludahkan langsung sembuh tersebut, ini menunjukkan 6 dalailun nubuwah, itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah nabi, mukjizat yang tidak diberikan kepada setiap manusia.
Fa fiha faidatan. Di dalamnya terkandung dua faedah. Faedah yang pertama apa? Faedah yang pertama menunjukkan benar-benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Kemudian berikutnya fa'atahu ar-rayah. Akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib sembuh dari penyakit matanya, Rasulullah memberikan bendera kepadanya, yakni al-bayraq. Al-bayraq itu bendera. Wa qala unfud, yakni sir. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan unfud, berangkatlah engkau, berjalanlah engkau, sir, berjalanlah ala rislik, yakni ala mahlik. Berjalanlah engkau dengan perjalanan yang pelan-pelan. Karena posisinya ingin mendatangi musuh. Kalau jalannya mungkin cepat-cepat atau banyak suara, terkadang terdengar oleh musuh sebelum sampai pada tujuan. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai mendekati tempat mereka, yakni hatta tanzila biqurbihim, hingga engkau sampai na'am barakallahu fikum di tempat kedekatan mereka. Fasahatul qaum ma qaruba minhum, maka suatu ungkapan sahatul qaum, yaitu lingkungan kaum itu manakala ma qaruba minhum, manakala sudah mendekati mereka. Jadi Rasulullah memerintahkan kamu jalan pelan-pelan, santai saja sampai kamu mendekati tempat mereka. Itu makna globalnya. Yakni la tanzil ba'idan, maksudnya kamu jangan turun atau singgah jauh. Fa inna hadza yad'uful jund. Nah, yang seperti ini apa? Nah, bisa melemahkan tentaranya. Karena masih jauh kok sudah berhenti. Masih jauh kok sudah barakallahu fikum turun atau singgah. Nah, yang seperti ini apa kata beliau? Fa inna hadza yad'ufu barakallahu fikum al-jundu. Yang seperti ini membikin tentaranya lemah. Wa yashja'ul a'da, dan membikin musuh-musuh semakin berani karena turunnya jauh. Walakin inzil qariban minhum hatta yakuna ad'af lahum wa asyja' lil mu'minin. Akan tapi turunlah engkau, singgahlah engkau dekat di antara mereka. Dekat dengan mereka hingga musuh itu lemah. Membikin musuh itu lemah dan membikin apa? Lebih berani kaum mukminin karena dekat. Li'annahum qad danau min aduwwihim hatta ya'iddu al-'uddah al-lazimah. Dikarenakan mereka sudah mendekati musuh mereka sehingga mereka mempersiapkan dengan persiapan yang harus. Karena dekat gitu ya. Kalau jauh mungkin masih santai-santai dan musuh masih memiliki kesempatan untuk mengatur siasat atau kekuatan. Tapi kalau sudah dekat, kaum mukminin semakin berani dan musuh semakin takut. Itu maksudnya. Naam. Ikhwani fi din azzani wa sakumullah, summa tu'uhum ilal Islam. Setelah sampai apa yang didakwakan, kemudian serulah mereka, ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Yakni, idza wasalta ilaihim fad'uhum ilal Islam. Maksudnya apabila engkau telah sampai kepada mereka, panggillah mereka, serulah mereka, ajaklah mereka untuk menganut agama Islam. Walau kanu qad du'u, walaupun mereka sudah pernah didakwai. Min babi iqamatil hujjah, dalam rangka atau dalam bab menegakkan hujjah. Wa kamalil ma'dzirah, dan juga dalam bab menyempurnakan udzur. Jadi enggak ada udzur lagi setelah didakwahi untuk yang kesekian kali misalkan. Wa hadza fihi dalalatun ala annahu yanbaghi li ahli iman an ya'nu bid-da'wah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya selayaknya bagi seorang mukmin atau orang yang beriman agar perhatian penuh di dalam berdakwah. Ya, berhati-hati, perhatian penuh. Wa an yajtahidu fi da'wati a'da'ihim, dan hendaknya bersungguh-sungguh di dalam mendakwahi musuh-musuh mereka. La'allahum yahtadun, semoga mereka dapat petunjuk. La'allahum yarji'una lis-shawab, semoga mereka mau kembali pada jalan yang benar. Hatta walau da'au qabla dzalik, hatta bahkan kalau seandainya mereka sudah hatta walau du'u qabla dzalik, hatta walaupun mereka sudah diseru, didakwai sebelumnya. La mani'a min at-takrar, enggak ada penghalang untuk mengulang-ulang. Enggak masalah. Walaupun sebelumnya sudah pernah dakwahi tapi belum menerima, kemudian kita mendakwahi lagi, itu enggak masalah. Nah, wa yustahabbu at-takrar idza da'at ilaihi al-hajah, dan justru dianjurkan, ya, disunnahkan untuk mengulang-ulang dakwah tersebut ketika memang hajah mengharuskan atau kebutuhannya harus, dalam artian harus diulang-ulang. Tujuannya apa? Liqamatil hujjah wa qat'il ma'dzirah, untuk menegakkan hujjah dan juga memutuskan udzur yang ada pada mereka. Sudah enggak ada udzur lagi, soalnya sudah didakwai sebelumnya. Wala siyama ma'al yahud, terlebih-lebih lagi bersama orang-orang Yahud. Li'anna indahum ulum, karena orang-orang Yahud itu punya ilmu.
Hanya saja mereka tidak mau beramal. Indahum basiratun fima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya pandangan, gambaran, ilmu mengenai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum hamalahum al-hasad wal baghi wa isarud dunya 'ala al-akhirah. Akan tapi mereka yang membawa mereka untuk menolak adalah apa? Hasad. Nah, merasa iri, wal baghi dan kezaliman, dan juga lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Fakadzabu wa hum ya'lamun. Maka mereka mendustakan dalam keadaan mereka mengetahui annahu shadiqun wa annahum kadzibun. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu benar dan mereka yang dusta. Fatakraru 'alaihim la'allahum yantabihun la'allahum yastajibun. Maka mengulang-ulang mendakwahi mereka, semoga mereka mau perhatian dan semoga mereka apa? Mau menerima ajakan tersebut. Fa asarru wa lam yastajibu na'udzubillah. Namun justru mereka terus-menerus dan tidak mau memenuhi, tidak mau menerima dakwahnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihada qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena ini Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, qatalahum qitalan 'aziman wa ma'ahul muslimun. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dengan peperangan yang besar bersama kaum muslimin. Wa fatahallahu alaihi Khaybar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, dibukakan Khaybar tersebut dengan sebab tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksudnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang memimpin Ali bin Abi Thalib. Wa anqadhahallahu ala yadayhi Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kampung atau selamatkan sebuah tempat yang namanya Khaybar tersebut. Nah, barakallahu fikum, melalui kedua tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan semoga Allah taala meridainya. Fa hadza fihi manqabatun 'azimatun aw manqabatun kabiratun li Ali radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terkandung apa? Manqabah, yaitu keutamaan, keistimewaan yang sangat besar untuk Ali bin Abi Thalib. Min jihatin, dari sisi annallaha fataha, dari sisi Allah Subhanahu wa taala fataha ala yadayhi, memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Kedua tangan Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa min jihatin, dan dari sisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafahu bi annahu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sisi yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sifat kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintainya. Wa hadza la syakka fih, yang seperti ini tidak diragukan lagi. Fa huwa mimman syahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah, yang mana beliau Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu orang yang Rasul mempersaksikan untuknya dengan surga. Ya, termasuk apa? Al-'asharah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa huwa rabi'ul khulafa' ar-rasyidin, yang mana beliau adalah apa? Adalah 6 khulafa' ar-rasyidin yang keempat. Wa huwal ma'ruf bisyaja'ah wal iqdam, yang mana beliau terkenal dengan pemberani dan iqdam, senantiasa di depan melawan musuh. Wal fadl 'azim wal 'ilm al-kabir wa ardah. Beliau terkenal dengan keutamaan yang agung dan ilmu yang besar, radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala meridainya, wa ardah. Nah, barakallahu fikum, dan senantiasa meridainya. Walakin la yastaqim hadza ma'a Syiah. Tapi yang seperti ini tidak dianggap lurus yang seperti ini. Nah, oleh orang-orang Syiah. Karena Syiah mengatakan enggak benar. Nah, barakallahu fikum, yang seperti ini enggak benar gitu istilahnya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, walakin la yastaqimu hadza ma'a Syiah. Maksudnya hal-hal yang seperti ini yang disebutkan di sini, ini di mata orang Syiah enggak lurus. Orang Syiah terlalu ghulu, li'anna Syi'ata yaghluna fi. Karena orang Syiah itu berlebihan ekstrim di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib. Kedudukannya sudah jelaskan, termasuk khalifah, mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya, bukan Nabi. Nah, dan bukan Allah, tapi orang Syiah ghulu. Di antaranya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang berani-beraninya mengatakan, ya Ali antallahu haqqan, ya Ali engkau adalah benar-benar Allah, ghulu, ekstrim. Wa ba'duhum yaj'aluhu ilahan ma'allahi qabbahahumullah. Dan di antara mereka ada yang menjadikan Ali sebagai ilah bersama Allah Ta'ala. Bayangkan ini. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, as-Sabaiyah. Allah musta'an. Qabbahahumullah. Semoga Allah Ta'ala membuat mereka jelek. Fahuwa sahabiyun jalil min Bani Adam. Padahal beliau, Ali bin Abi Thalib, adalah sahabat yang mulia dari anak keturunan Nabi Adam.
yamrad wa tusibhul auja', beliau juga bisa sakit dan juga tertimpa padanya rasa sakit. Wa qad qutila wa lam yadfa' an nafsihi radhiyallahu anhu al-maut. Dan sungguh beliau pun dibunuh bahkan dalam keadaan beliau tidak bisa membela dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya kematian tersebut tidak bisa terluputkan dari dirinya. Kalau seandainya benar-benar Allah, niscaya enggak mati. Wa qutila fi Ramadan sanah 40 min al-hijrah. Beliau dibunuh di bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Qatalahul Khawarij, yang membunuhnya adalah orang-orang Khawarij. Allahu musta'an. Walau kana ilahan la dafa'a an nafsihi. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib itu benar-benar ilah, benar-benar Allah, niscaya akan membela dirinya. Walakin ar-Rafidah la ya'qiluna wa la yafhamun. Nasallahu al-afiyah. Akan tapi Syiah Rafidah, mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak memahami. Allah musta'an, enggak berakal, enggak faham. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Yang terakhir al-maqsud yang diinginkan di sini, annahu min khiyaratis sahabah, min khiyaratis sahabah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan pilihan dari kalangan para sahabat, merupakan sahabat Rasulullah yang dipilih. Karena beliau juga dikenal dengan Haidarah, samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah karena pandai di dalam memainkan pedang. Wa min afadilis sahabah, dan termasuk sahabat yang paling mulia. Bal huwa afdaluhum ba'da salasah, bahkan beliau itu Ali bin Abi Thalib adalah yang paling afdal setelah 3 orang, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ba'da Siddiq wa Umar wa Utsman, huwal afdal. Setelah Abu Bakar Siddiq, setelah Umar Khattab, setelah Utsman, maka dia yang afdal. Huwa rabi', beliau yang keempat. Wa huwa ahadul 'asharah al-masyhud lahum bil jannah, yang mana beliau termasuk 10 orang yang dipersaksikan untuk mereka masuk surga. Wa ardhah, radhiyallahu anhu wa ardhah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Naam. Siapakah 10 orang tersebut? Tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita dan kita semuanya sudah mutskin, ya, yaitu 4 khulafa rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian barakallahu fikum Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Nah, Zubair bin Awwam fil jannah. Nah, barakallahu fikum Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Jadi, nah barakallahu fikum 10 orang yang dijamin masuk surga tadi, barakallahu fikum. Naam. Itu terkumpul dalam hadis yang jadi satu hadis, itu hadisnya riwayat Tirmidzi, dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bisa dilihat sendiri. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, ila akhir hadis. Intinya 10 sahabat tersebut disebutkan dalam hadis tersebut. Naam. Walakinahu basyarun la yajuzu an yu'bad min dunillah. Akan tapi beliau adalah manusia biasa, tidak diperbolehkan untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Idza kana ar-rusulu wa hum afdhalul khalqi la yu'badun. Apabila para rasul saja yang mana mereka adalah makhluk yang paling afdal itu tidak diperbolehkan untuk diibadahi, fa'ali wa ghairuhu min babi aula alla yu'bad. Maka Ali dan selainnya lebih pantas lagi untuk tidak disembah. Bal ibadatuhu wa ta'alluqu bihi wa za'm annahu ilah wal istighatsah bihi aw za'm annahu ya'lamul ghaiba, kullu hadza kufrun billah wa syirkun akbar, na'udzubillah min dzalik. Bahkan mengibadahinya dan menggantungkan hatinya kepadanya dan beranggapan bahwasanya Ali adalah ilah dan beristighatsah dengannya, atau beranggapan bahwasanya Ali mengetahui perkara yang gaib, ini semuanya merupakan kekufuran kepada Allah taala dan syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan atau sangkaan dugaan tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.